I was younger, I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down, no one could keep me around. Basic data client atau server. Tujuan: memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan: aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksi status saat ini teknologi client server yang terjadi. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi client atau server keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Kemudian, arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini yaitu kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan mengakses data bertindak sebagai three tiers. Klien bisa dihubungkan dengan server melalui LAN, dan server dihubungkan dengan host melalui WAN. Klien melakukan remote yang berhubungan dengan server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Kemudian selanjutnya pengaksesan query pada basis data client server. Bagaimana membagi fungsi DBMS antara klien dan server tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Suatu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL Server, meskipun setiap oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antara klien dan server selama proses query SQL adalah yaitu sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahkan ke dalam jumlah query yang independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasi hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut sebagai transaction server atau database processor atau DP atau backend machine.
sedangkan klien disebut Application Processor atau AP atau Front-End Machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individual ke tempat yang berbeda. Tabel hasil dikomunikasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server. Ini bertanggung jawab pada manajemen data lokal, sedangkan perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS dan proses semua permintaan yang membutuhkan. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi ini menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data yang ke tempat yang berbeda. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Fungsi lain dikontrol oleh klien ini adalah menjamin konsistensi dari copy replika dari item data dengan teknik konkurensi kontrol terdistribusi. Klien harus menjamin transaksi global atomik dengan bentuk global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Suatu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai. Properties ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan distribusi transparency, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, apa yang dimaksud sistem client server? Maksud dari sistem ini adalah server mengirim data dari data dan klien mengakses data, dan server memiliki peran yang dominan. Apa perbedaan konsep arsitektur client server yang sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Arsitektur sekarang dikembangkan dengan menggunakan three-tier arsitektur, di mana di dalamnya terdapat 3 komponen, yaitu host, server, dan klien, sedangkan yang terdistribusi menggunakan primitif komunikasi. Sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Tugas server yaitu sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host, dan juga bertindak sebagai conduit of passing, yaitu memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Keempat, jelaskan bagaimana pengaksesan query dari client server dan hasil query dari server ke klien. Jawab, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sebuah jumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasi hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Kelima, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Perangkat lunak server, perangkat lunak klien, dan perangkat lunak komunikasi.